Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Puspita Ningrum, NIM 1801040002 dari kelas 7A PBSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai hakikat dari kritik sastra dan juga contoh artikel yang telah saya buat. Nah, langsung saja ke hakikat dari kritik sastra. Jadi, dalam pemandu di dunia sastra, Hartoko mengatakan bahwa kritik sastra itu merupakan cabang ilmu sastra yang mengadakan analisis, penafsiran, serta penilaian terhadap sebuah teks wacana sastra. Jadi, secara singkat, kritik itu kan memberikan penilaian terhadap sesuatu. Nah, konteksnya di sini itu membahas mengenai sastra atau karya sastra. Jadi, mengacu dari pengertian tersebut bahwa kritik sastra itu merupakan cabang ilmu sastra. Cabang ilmu sastra telah kita ketahui itu ada 3, yaitu yang pertama ada teori sastra, kemudian yang kedua ada sejarah sastra, dan yang terakhir ini adalah kritik sastra. Nah, sebelum melakukan penilaian, pasti kita harus melakukan yang namanya analisis dan juga penafsiran. Analisis itu bisa dikatakan ya seperti melihat dari luarnya saja. Kemudian yang kedua, penafsiran. Penafsiran itu menafsirkan atau memahami karya sastra itu dari dalamnya. Jadi seperti kita akan mengkritik seseorang. Pasti kita akan melihat terlebih dahulu dari luarnya itu, oh orangnya seperti ini, oh dalamnya tuh seperti ini, baru kita melakukan kritik atau memberikan penilaian terhadap seorang itu. Nah, sama seperti karya sastra. Jadi dalam karya sastra ini juga melakukan analisis dan juga penafsiran, baru kita bisa memberikan sebuah penilaian terhadap suatu karya sastra itu. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari kritik sastra? Nah, yang pertama itu kritik sastra mengarahkan pembaca. Jadi dengan kritik sastra itu pembaca akan tahu, oh berarti ini karya sastranya bagus atau tidak, unggul atau tidak, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu kritik sastra membantu pengarang. Nah, kritik sastra ini kan hasilnya itu berupa tulisan seperti artikel. Nah, jadi dengan kritik sastra yang dibuat oleh kritikus akan membuat pengarang ini mempertimbangkan masukan-masukan dari kita sebagai kritikus untuk dapat digunakan sebagai pengembangan mutu dari karya sastra itu agar lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu kritik sastra itu dapat diadakan itu secara intern dan juga secara ekstern ya. Secara intern itu dilakukan analisisnya itu dari dalam karya sastra itu sendiri. Jadi seperti kita itu menganalisis misalkan dari maknanya seperti apa, kemudian diksinya itu seperti apa, pilihan katanya itu seperti apa gitu. Kemudian ada juga yang kedua yaitu secara ekstern. Secara ekstern itu kan di luar dari karya sastra itu sendiri, yaitu contohnya itu seperti dilihat dari biografisnya atau riwayat hidup dari si pengarangnya itu. Nah, saya pernah membaca sebuah karya sastra, yaitu karya sastra puisi. Mungkin kalian tidak asing, yaitu puisinya dari Pak Anton. Itu menceritakan tentang riwayat hidup dari si pengarang itu Pak Anton. Nah, kemudian psikologis yaitu kejiwaan dari pengarang. Ini bisa dilihat juga di puisi, mungkin ada, kemudian di novel dan juga di cerpen itu ada. Nah, selanjutnya itu ada sosiologis, yaitu keadaan suatu masyarakat pada waktu tertentu. Jadi kalau dilihat dari sosiologis ini bisa juga dilihat di cerpen, kemudian di novel juga bisa, di puisi pun juga mungkin bisa. Nah, kemudian untuk yang historisme yaitu situasi zaman tertentu dan alam kebudayaan dari suatu waktu.
Seperti contoh dari artikel yang telah saya buat. Judul artikelnya yaitu Kritik Ekologis dalam Puisi-Puisi karya Ahmad Sultoni. Mengapa dikatakan puisi-puisi? Karena dalamnya itu membahas tentang dua puisi. Yang pertama tentang percakapan kecil dan juga tentang warna sore di ujung pohon mahoni. Dua puisi ini diambil dari buku antologinya Pak Ahmad Sultoni yang berjudul Selepas Musim Menjauh. Nah, dua puisi ini membahas tentang alih fungsi lahan dan juga kerusakan lingkungan. Nah, alih fungsi lahan itu digambarkan oleh puisi yang berjudul Warna Sore di Ujung Pohon Mahoni. Jadi membahas tentang alih fungsi lahan. Kita akhir-akhir ini mungkin tidak pernah melihat yang namanya sawah ya terdampar di mana-mana. Yang sekarang kita lihat mungkin hanyalah jalanan kota dan juga gedung-gedung tinggi serta perumahan, ya tidak seperti dahulu. Sama seperti puisi Warna Sore di Ujung Pohon Mahoni ini, pengarang itu menceritakan tentang kisah dari seorang laki-laki tua yang bekerja di sawah atau kita sebut dengan petani. Nah, awalnya laki-laki tua ini memiliki sawah ya sebagai tempat pengharapannya untuk padinya menguning. Nah, namun naasnya dalam puisi tersebut berapa tahun setelahnya itu sawah itu berubah fungsi, yaitu menjadi jalanan kota yang kian hari kian ramai. Dan yang malam harinya itu yang dulunya itu gelap gulita sekarang sudah terang benderang. Dan pengarang juga menceritakan bahwa si laki-laki tua ini hanya bisa mengenang sawahnya saja, ya, tak bisa tidak bisa berharap jauh lagi ke lahannya itu karena lahannya sudah beralih fungsi. Nah, dengan demikian bahwa puisi yang berjudul Warna Sore di Ujung Pohon Mahoni ini ya itu menceritakan tentang keadaan suatu zaman ya dimana memotret tentang permasalahan lingkungan yang fokusnya itu pada alih fungsi lahan persawahan menjadi jalanan kota. Ya, permasalahan yang kedua yaitu mengenai kerusakan lingkungan. Digambarkan pada puisi yang kedua ini yaitu percakapan kecil. Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca kutipan penggalan atau kutipan dari puisi tersebut. Nah, jadi pada puisi tersebut ya pengarang itu menjelaskan bahwa awal mula dari kerusakan lingkungan itu adalah alih fungsi lahan. Ya, kerusakan lingkungan itu menyebabkan apa? Yang menyebabkan ekosistem sawah itu tidak seimbang. Nah, jadi awal mulanya itu ya dari pembangunan jalan dan juga gedung-gedung tinggi pencakar langit. Nah, pengarang juga menjelaskan lebih lanjut bahwa lahan kering yang biasanya ditanam padi itu dan juga disebut sebagai istana burung itu merupakan sumber kemakmuran dari petani dan juga burung-burung kecil itu. Nah, karena pembangunan jalan dan gedung-gedung tinggi pencakar langit itu malah membuat kerusakan lingkungan. Ya, ekosistem sawah itu tidak seimbang, bahkan mungkin sudah punah. Karena di dalam puisi tersebut pengarang itu menceritakan ya bahwa petani itu seringkali marah emosi terhadap burung-burung karena seringnya memakan padi-padi. Ya. Nah, karena sering marah itu, petani itu malah mengusir burung-burung itu. Dan naasnya, burung-burung itu benar-benar pergi dan juga sawahnya pun benar-benar pergi. Pergi kemana? Ya, pergi beralih fungsi
menjadi jalan kota dan juga gedung-gedung tinggi. Ya. Kemudian dari hal tersebut ya membuat kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan lingkungannya itu apa? Ya, kerusakan ekosistem di sawah. Jadi mempengaruhi ekosistem di sawah. Bisa berkurang, bahkan sekarang sudah punah ya ekosistem di sawah itu. Nah, pada dasarnya karya puisi dari Ahmad Sultoni ini memiliki kelebihan yang sangat unik karena beliau pengarangnya itu konsisten dalam memilih topik, yaitu tentang lingkungan. Nah, kemudian penggunaan bahasanya itu juga sebenarnya itu sederhana, sehingga secara keseluruhan itu bisa dimengerti oleh para pembaca atau penikmat karya sastra. Nah, namun di sisi lain juga ada kelemahannya. Yang pertama itu penggunaan kata-kata yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang-orang di luar orang Jawa, seperti kata tegalan, kemudian kata pereng, kemudian ada kata pematang. Nah, itu mungkin hanya bisa dipahami oleh orang-orang Jawa, sedangkan di luar Jawa itu mungkin akan sedikit kesusahan karena mungkin tidak ada kata-kata seperti itu di daerahnya. Nah, mungkin seperti itu saja. Jadi kesimpulannya adalah terdapat dua bentuk kritik ya dalam puisi-puisi karya Ahmad Sultoni, yaitu permasalahan alih fungsi lahan dan juga kerusakan lingkungan. Itu diambil dari dua puisi. Yang pertama ada puisi Percakapan Kecil dan juga Warna Sore di Ujung Pohon Mahoni. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.